Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah laqad intahayna wa laqad ta'allamna 'anid darsil hadi asyar wa fi hadzal yaum sanata'allamu jama'atan 'anid darsil tsani asyar minal wahdah as-sadisah ad-darsul awal tahtal maudu' muhtawiyatul wajbah. Hayya 'ala nabda darsanal yaum bi qiraati ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama menyimak penjelasan terkait materi dari bab 6 pelajaran pertama dengan judul Muhtawiyatul Wajbah. Muhtawiyatul Wajbah di sini artinya adalah komposisi makanan. Sama seperti yang teman-teman lihat di layar, ini ada telur, ada tomat, ada timun dan juga alpukat. Ini adalah salah satu komposisi dari makanan. Begitu. Kama huwa fid darsi sabiq, ta'alamna 'anil maharat al-lughah al-khamsah, yakni al-istima', thumma al-mufradat, al-anmat wat tarakib, al-qira'ah wal kitabah. Wal an nabda fil istima'. Mata tuhibbuna. Nah, di sini yang memakai baju warna orange di sini namanya Salim. Ya, bilang, "Mata tuhibbuna tanawala wajbatil iftar?" Kapan kalian mau sarapan? Begitu ya. Kapan kalian ingin sarapan? تناول وجبة الإفطار. أظن بعد نصف ساعة. Kemudian temennya tadi yang pakai jaket yang berwarna hitam tadi di seberangnya Salim tadi tuh, yang duduknya seberang Salim, jawab, "Azunnu ba'da nisfi sa'atin sayakunu munasiban." Gitu ya. Sepertinya setengah jam lagi cocok gitu ya. Cocok waktunya untuk sarapan. Jadi mereka setengah jam lagi baru akan sarapan. سيكون مناسبا. ومن سيحضر. Nah, Salim lagi yang ngomong ini, yang warna orange ini. Waman sayuhaddiru lana wajibatal iftaril yaum. Tuh. Lalu, siapa yang akan menyiapkan sarapan untuk kami hari ini? Begitu. الإفطار اليوم أنا ومحمود. Nah, yang pakai baju warna coklat ini namanya Karim. Karim bilang, "Ana wa Mahmud." Saya dan Mahmud, sambil menunjuk teman yang duduk berseberangan dengannya, yang botak. ماذا تحبون أن نعد لكم؟ Oke. Sekarang gantian Mahmud yang jawab. Madza tuhibbuna an nu'idda lakum? Gitu ya. Madza tuhibbuna an nu'idda lakum? Apa yang kalian suka untuk kami hidangkan kepada kalian? Gitu ya. Apa yang kalian sukai untuk kami hidangkan ke kalian? Gitu. Atau lebih simpelnya, kalian mau dibikinin sarapan apa? Gitu yang kalian suka. نعد لكم. نحب أن نتناول البيض والجبن. Nah, nih kata si Said yang baju pakai jaket hitam ini namanya Said. Nuhibbu an natawalal bayda wal jub. Kami menyukai atau kami suka makan telur dan keju. Al bayda telur, wal jub keju. والزيت والزعتر. Nah, kata Mahmud, wazait
waza'tar. Zait adalah minyak ya, minyak zaitun ya, olive oil, minyak zaitun. Kemudian waza'tar. Za'tar ini kayak daun timi. Daun timi itu sejenis oregano yang biasanya ditaburkan di atas sandwich gitu atau daging biasanya ya. Teman-temannya oregano, sejenis oregano. والخيار والبندور. Nah, kata si Salim, wal khiyara wal banadur. Khiyar ini adalah mentimun atau timun, wal banadurah ini adalah tomat. ولا تنسوا الشاي والخبز المحمص. Nah, kata Said, wala tansaus syai wa khubzal muhammas. Nah, dan jangan lupa pakai teh dan juga roti panggang gitu. Jangan lupa teh juga roti panggang. حسنا سنعد لكم إفطارا لذيذا. Terakhir kata Karim, hasanan sanu'iddu lakum iftaran ladzidzan. Baik, kami akan menyiapkan untuk kalian sarapan yang lezat begitu. Nah, dari video ini tadi ada beberapa komposisi atau al-muhtawiyatul wajbah yang sudah disebutkan oleh masing-masing pemuda, 4 pemuda ini. Yang pertama tadi ada telur, ada keju, ada minyak, ada daun tim, ada mentimun, ada tomat, juga ada roti panggang ya, minumnya pakai teh. Nah, kurang lebih mereka ini sedang menyebutkan komposisi untuk sarapan untuk bikin sandwich gitu. Sandwich yang di dalamnya ada sandwich itu dalam bahasa Indonesia ya roti isi ya, sandwich. Ada telur, keju, timun, tomat, kemudian dan lain sebagainya. Begitu. Sudah selesai di sini video terkait istimaknya, maka nanti teman-teman bisa langsung untuk melakukan latihan terkait istimak yang akan didampingi oleh instruktur masing-masing. Setelah selesai dari istimak, kita akan lanjut ke sesi yaitu al-mufradat. Oke, baik, ihtammu jayidan. Sanata'allamu 'anil kalimah al-muta'alliqah bihadzal mawdu' yakni muhtawiyatul wajbah wa lazim an tafhamu wa tahfazu hadhil mufradat al-mufradah al-awwal yakni wajbah, wajbatun. Misal, natawalu wajbatal 'asya fil mat'am. Wajbah di sini adalah waktu makan, gitu ya, waktu makan. Contohnya, kami makan malam di restoran. Jadi wajbah ini waktu makan makanan pokok begitu ya, makanan pokok. Summa yalihi al-mat'am. Misal, yaqa'ul mat'amu fi makanin munasibin. Mat'am bimakna restoran. Yaqa'u mat'amun fi makanin munasibin. Restoran terletak di tempat yang cocok, tempat yang sesuai, tempat yang tepat. Mayalihi az-za'tar. Az-za'tar. Nah, misal natawalu az-za'tara fi wajbatil iftar. Nah, za'tar ini tadi seperti yang sudah saya singgung di video istimak di awal. Za'tar adalah daun timi, yang dikeringkan kemudian sudah berbentuk serbuk seperti ini ya, kurang lebih bentuknya mirip seperti oregano ya. Kita makan daun tim ketika sarapan gitu. Ba'da az-zait. Misal, natawalu az-zait ma'al khubzi fi wajbatil iftar. Zait adalah minyak. Minyak yang berasal dari olahan buah zaitun ya. Oke. Kita makan
minyak zaitun bersama dengan roti ketika sarapan. Udah? الخيار Al-khiyar. Misal, yazra'u jaddi al-khiyara. Al-khiyara artinya adalah mentimun. Kakek saya menanam mentimun. Al-bayd. Misal, atanawalul bayda alal fatur. Saya makan telur ketika al-fatur, ketika sarapan. Al-khubz. Misal, al-khubzu muhammasu muhimmun alal fatur. Contohnya, al-khubzu ini adalah roti ya. Al-khubzul muhammas muhimmun alal fatur. Roti panggang atau roti bakar itu penting ketika sarapan. Untuk orang Arab, ya mereka lazimnya biasanya sarapan menggunakan roti panggang atau roti bakar. Ladzid. Misal, ta'amul akli ladzid. Ladzid artinya adalah enak. Ba'da al-iftar. Al-iftar, misal, tanawaltu wajbatal iftaru as-sa'ata sabi'ata sobahan. Iftar artinya sarapan. Kami sarapan pada jam 7 pagi. Ba'da al-mufradah al-akhir. Ta'am. Misal, ta'amu ummi lazid. Ta'am artinya makanan. Makanan atau masakan ibuku enak. Taib, intahaina minal mufradah al-jadidah ay ila kalimah al-jadidah al-muta'alliqah bil mawdu' muhtawiyatul wajibah. Wal an sanakhtu ila qismil anmat wat tarakib. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait tata bahasa antara al-anmat wa tarakib yang berkaitan dengan fi'lul amri atau kata perintah. فعل الأمر. Nah, fi'lul amri adalah kata perintah. فعل الأمر هو أن أطلب من Fi'lul amr huwa an atluba min syahsin al-qiyami bil fi'li. Jadi kata kerja fi'il amri adalah kata kerja perintah yang meminta seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan, begitu. من شخص القيام بالفعل. فيمكن استخدام فعل الأمر للمذكر كما في الأمثلة التالية. المثال الأول: يا خالد ذاكر درسك. فعل الأمر في هذه الجملة هو ذاكر. Nah, fi'lul amri yang pertama di sini tadi fi'lul pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kata kerja. Ada dua pembagiannya, yaitu yang pertama kata kerja untuk laki-laki, kata kerja perintah untuk laki-laki, kemudian yang kedua adalah kata perintah untuk perempuan. Di sini ada contoh yang pertama adalah ya Khalid dzakir darsak. Nah, kata perintahnya adalah yang diberi warna merah ini, dzakir. Nah, dzakir artinya ya Khalid dzakir darsak. Wahai Khalid, gitu, pelajari pelajaranmu, gitu ya, atau ingat-ingat pelajaran kamu, gitu ya. Maka dari kata perintah ini menandakan bahwa al-mutakallim ini yang menyuruh ini bahwa saya meminta Khalid untuk belajar, gitu. فأطلب من خالد قراءة الدرس. المثال الثاني: يا خالد اكتب واجبك. فعل الأمر في هذه الجملة هو اكتب، فأطلب من خالد كتابة الدرس. Nah, contoh yang kedua adalah ya Khalid uktub wajibak. Ya Khalid, tulislah
PR-mu begitu ya. Wajibak ini tugas lah, tugas. Ya Khalid, tulis tugas kamu atau kerjakan tugas kamu begitu ya. Nah, fi'il amr dari ke contoh yang kedua ini adalah uktub. Uktub artinya saya meminta Khalid untuk mengerjakan tugasnya atau untuk menulis tugasnya. ويمكن استخدام فعل الأمر للمؤنث كما في الأمثلة التالية. المثال الأول: يا مريم ذاكري درسك. فعل الأمر في هذه الجملة هو ذاكري، فأطلب من مريم قراءة الدرس. Nah, ini adalah contoh untuk kata perintah yang bisa digunakan kepada orang perempuan begitu ya. Ini untuk perempuan. Contoh yang pertama ada ya Maryam, dzakiri darsak. Wahai Maryam, begitu. Silahkan baca pelajaranmu gitu. Ya Maryam, belajarlah begitulah kurang lebih. Nah, fi'il amrnya adalah dzakiri. Kalau tadi untuk mudzakkar, untuk laki-laki itu kita menggunakan dzakir. Sedangkan untuk perempuan, dzakiri. Jadi, saya meminta Maryam untuk membaca pelajarannya atau untuk belajar. المثال الثاني: يا مريم اكتبي واجبك. فعل الأمر في هذه الجملة هو اكتبي، فأطلب من مريم كتابة الدرس. Nah, contoh yang kedua adalah ya Maryam, uktubi wajibak. Kata perintahnya adalah uktubi. Kalau tadi untuk mudzakkar adalah uktub. Sedangkan untuk muannas uktubi. Nah, uktubi di sini artinya adalah saya meminta Maryam untuk menulis begitu ya. Jadi meminta si Maryam untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaannya yaitu adalah menulis. وبهذا نكون قد تعرفنا على فعل الأمر، فهو طلب القيام بالفعل. Nah, baik, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa fi'lul amri adalah sebuah kata kerja gitu ya. Kata kerja yang berarti adalah menunjukkan sebuah perintah begitu. Artinya kita meminta seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu. Tadi ada contohnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fi'lul amri lil mudzakkar, yang kedua adalah fi'lul amri lil muannats. Yang lil mudzakkar itu adalah kata perintah untuk laki-laki, ada contohnya tadi zakir dan uktub. Sedangkan yang untuk muannats itu ada zakiri dan uktubi begitu. Teman-teman nanti bisa difahami lebih lanjut dan silakan mengerjakan latihan soalnya dibimbing oleh instruktur masing-masing. Wal'an nahtu ila qismil qiraah. Ya, di sesi yang qiraah ini teman-teman akan disajikan untuk sebuah teks yang berkaitan dengan topik pembahasan. Nah, di sini ada gambar muhtawiyatul wajibah ya, ada ikan, ada tomat, ada selada, ada lemon. Baik, biasa sama-sama kita baca. Ini kita coba perdengarkan dulu, kemudian nanti kita bisa koreksi dengan suara yang akan diperdengarkan. Madza turidu an ta'kul? Uridu samakatan makliyatan. Hasanan, satahtaju ila ruba' sa'ah. Syukran lak. ماذا تريد أن تأكل؟ أريد سمكة مقلية. حسنا، ستحتاج إلى ربع ساعة. شكرا لك. ماذا تريد أن تأكل؟ أريد سمكة مقلية. حسنا، ستحتاج إلى ربع ساعة. Syukran laka. Nah, bisa sama-sama kita artikan ya. Madza turidu an ta'kul? Apa yang ingin kamu makan? Begitu ya. Uridu samakatan makliyah. Saya ingin makan ikan goreng. Hasanan, baik. Satahtaju ila ruba'i sa'ah. Kamu kamu akan gini. Akan butuh waktu 15 menit begitu untuk menyiapkan makanan yang di request tadi. Syukran laka. Terima
kasih. Dari teks ini, teman-teman akan mengerjakan ada 3 latihan yang ada di depan yang berkaitan dengan teks yang sudah dipelajari. Baik. Wal'an nakhtu ila qismil akhir, yakni al-qismul kitabah. Wal'an nakhtu ila qismil kitabah. Nah, di sini ada gambar telur ya, tadi yang kosakatanya sudah sama-sama kita pelajari bahwa bahasa Arabnya telur adalah al-bayd. Nah, maka di sini teman-teman bisa sekali lagi saya ingatkan lagi bahwa kalian harus menyiapkan, menginstal aplikasi Keyboard Arabic untuk menunjang kalian dalam menjawab soal di sesi kitabah ini. Coba saya beri contoh di sini. Tanawal tu al, sudah ada alnya ya, maka kita tinggal tulis. Ya, perhatikan juga teman-teman ketika dalam sesi kitabah ini sangat berkaitan adalah ketika kalian menghafal kosakata, tolong hafalkan kosakata itu sesuai dengan makhraj huruf yang betul. Jadi ketika baydu ini menggunakan dot ya, ba, ya, kemudian ada do di sini. Nah, ketika kalian salah menuliskan tidak menggunakan do tetapi menggunakan dal, maka ini akan salah jawabannya. Begitu ya. Jadi tolong coba kita bisa sambil sama-sama menghafalnya seperti ini, maka jawabannya betul. Coba kalau kita ulang lagi tadi tidak menggunakan dal, maka pasti jawabannya salah. Begitu. Baik. Alhamdulillah, laqad intahayna min hadzal dars. Fahadha huwa ma ta'allamna fi ad-dars ats-tsani 'ashar, yakni muhtawiyatul wajbah. Syukran ala husni ihtimamikum. Hayya lanakhtam darsana al-yawm bi qiraati ayat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.